Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adilah Azmal dari kelas 12 MIA akan sedikit menjelaskan terkait dengan adab menguburkan jenazah. Di sini kami membawa berbagai hadis pilihan terkait dengan adab menguburkan jenazah yang bersumber dari kitab Bulughul Maram. Yang pertama, sebelum berangkat menguburkan jenazah, hendaknya jenazah sudah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Yang kedua, hendaklah orang yang menyolati jenazah tersebut ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi ketika setelah selesai menyolati jenazah, maka orang yang menyolati tersebut dianjurkan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Hadisnya, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka ia memperoleh 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga dikuburkan, maka dia memperoleh 2 qirot. Beliau kemudian ditanya, maksudnya Rasulullah SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirot? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketiga, disunahkan untuk bersegera ketika berjalan mengangkat jenazah. Hadisnya, bersegeralah kalian ketika membawa jenazah. Apabila dia orang solih, maka kalian akan segera mendekatkannya kepada kebaikan. Dan apabila ia bukan orang solih, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian. Hadis riwayat Muslim. Adab yang keempat, dianjurkan untuk mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda, baik itu dengan sifat tarbi', yakni mengangkat dari 4 sudut keranda berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya, barang siapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah dia mengangkat dari seluruh sudut keranda, karena hal itu merupakan sunnah. Apabila dia mau, maka hendaknya mengangkat hingga selesai, dan kalau tidak mau, hendaknya dia tinggalkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi terkait dengan membawa jenazah itu, mengangkat keranda itu disunahkan yang di depan, di belakang, kanan, dan juga kiri. Dan orang yang mengangkat keranda, mulai dari mengangkat hingga meletakkan mayit ke kuburan, itu tidak boleh diganti-ganti gitu. Jadi apabila ada seseorang yang mau mengangkat keranda, maka wajib dari awal sampai akhir. Adapun jika orang tersebut tidak mau mengangkat keranda, maka sebaiknya dari awal pun tidak mengangkat. Adab yang kelima, mengiringi jenazah makruh bagi perempuan, karena hadis Ummu Atiyah menyatakan, kami dilarang untuk mengiringi jenazah, akan tetapi tidak ditekankan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk perempuan itu makruh mengantarkan jenazah ke kuburan, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun adab yang keenam, berjalan di belakang lebih utama daripada di depan. Perkataan Ali radhiyallahu anhu, berjalan di belakang jenazah lebih afdol daripada berjalan di belakangnya, seperti keutamaan seorang lelaki sholat berjamaah dibandingkan dengan seorang lelaki yang sholat sendirian. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Adapun adab yang ketujuh, untuk imam atau pemimpin berjalan di depan jenazah. Hadisnya dari Salim, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, bahwa dia pernah melihat Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar berjalan di depan jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, sahih menurut Ibnu Hibban dan mursal menurut An-Nasa'i dan sekelompok ulama. Adapun adab yang ke-8, yang lebih utama adalah berjalan daripada naik kendaraan, sebagaimana yang diriwayatkan Thauban radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mengiringi jenazah, Nabi SAW diberi kendaraan, namun beliau tidak mau mengendarainya. Ketika pulang, Rasulullah SAW ditawari kendaraan lagi. Nabi SAW menerima dan mengendarainya. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang hal itu. Beliau menjawab, sesungguhnya malaikat berjalan
maka aku tidak mau mengendarai sedangkan malaikat saja berjalan. Kemudian ketika mereka pergi, aku mau mengendarainya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita ketika mengantarkan jenazah itu disunahkan untuk jalan kaki, tidak mengendarai kendaraan. Yang kesembilan, adab yang kesembilan, disunahkan untuk tidak duduk hingga jenazah diletakkan di tanah. Hadisnya dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan barang siapa mengantarkannya hendaknya ia tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan. Muttafaqun alaih. Jadi ketika kita mengantarkan jenazah, mulai kita dari rumah kediaman jenazah tersebut hingga ke kuburan, maka kita dianjurkan untuk berdiri, tidak duduk sehingga mayit tersebut diletakkan di tanah. Itu menurut hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Adapun adab menguburkan jenazah yang ke-10 ini, disunahkan bagi orang yang telah selesai mengangkat jenazah untuk wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang mengangkatnya maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Jadi ketika seseorang yang ingin mengangkat jenazah itu dipastikan orang tersebut telah berwudu berdasarkan hadis yang tadi. Adapun adab yang ke-11, yang paling berhak menguburkan adalah kerabat mayit tersebut. Hadisnya, dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian di antara mereka lebih berhak daripada yang lain. Ini bukan hadis ya, mohon maaf. Ini ayat Quran surat Al-Anfal ayat 75. Mohon maaf, itu bukan hadis, tapi itu ayat Quran surat Al-Anfal ayat 75. Jadi ketika orang yang menguburkan mayit itu hendaklah kerabatnya atau keluarga besarnya yang menguburkan turun ke liang lahat. Adab yang ke-12, sunnahnya memasukkan mayit dari dua kaki kuburan. Hadisnya dari Abu Ishaq bahwa Abdullah ibnu Yazid memasukkan mayit dari arah dua kaki kuburan, dan ia berkata, ini menurut sunnah, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Adapun adab yang ke-13, membaca bismillah wa ala millati rasulillah ketika meletakkan mayit di kuburan. Doa ini berlandaskan dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau meletakkan mayitmu di kuburan, maka ucapkanlah dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan mauquf menurut Ad-Daruqutni. Adapun adab yang ke-14 ini adalah berhati-hati saat memasukkan mayit. Hadisnya dari Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mematahkan tulang mayit adalah sama halnya dengan mematahkannya dalam keadaan hidup. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanadnya menurut syarat riwayat Muslim. Jadi ketika seseorang hendak memasukkan mayit ke dalam liang lahat atau liang kubur, maka hendaklah berhati-hati dengan lemah lembut, karena hadis ini menyebutkan barang siapa mematahkan tulang mayit tersebut, maka sama saja dia telah mematahkan tulang mayit tersebut dalam keadaan hidup. Itu. Adapun adab yang ke-15, ini pancangkanlah batu di sekitar kuburan dan kuburannya ditinggalkan sejengkal, jangan menembok dan membangun di atas kuburan. Hadisnya Sa'ad ibnu Abu Waqqas berkata, galilah liang lahat untukku dan pancangkanlah batu-batu untukku seperti yang telah dibuatkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu, ada hadis semisal dengan tambahan dan kuburannya ditinggikan sejengkal dari tanah. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Itu adab yang ke-15. Jadi kita memasangkan batu gitu ya, meninggikan kuburan tersebut
satu jengkal dengan batu, memancangkan batu gitu. Dan janganlah kita membuat bangunan ataupun menembok daripada kuburan tersebut. Menurut hadis ini, itu adab yang ke-15. Adapun adab yang ke-16, jangan menembok dan membangun di atas kuburan. Ini hadisnya masyhur dari Jabir radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Imam Muslim, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang untuk menembok kuburan, duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Jadi janganlah kita menurut hadis ini dalam adab menguburkan jenazah, jangan sesekali untuk menembok kuburan ataupun duduk di atasnya atau bahkan membangun suatu bangunan di atasnya, tempat duduk atau semisalnya dan yang lainnya. Ini hadis yang sahih ya, menurut riwayat Imam Muslim. Itu adab yang ke-16. Adapun adab yang terakhir, adab ke-17 menurut dalam kitab Bulughul Maram ini, yaitu memohonkan ampunan dan ketetapan hati untuk si mayit setelah selesai menguburkan. Hadisnya dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai pemakaman mayit, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, "Mintalah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan ketetapan hati untuknya, sebab ia sekarang sedang ditanya." Riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Hakim. Jadi ketika kita telah selesai dari awal sampai akhir menguburkan jenazah, maka hendaknya ketika kita terakhir selesai menguburkan jenazah, kita memohonkan ampunan untuk jenazah tersebut. Karena mayit tersebut ketika selesai dikuburkan, menurut hadis ini mayit tersebut sedang ditanya oleh malaikat. Maka kita sudah menjadi kewajiban bagi kita kepada Allah untuk mendoakan mayit tersebut, memohonkan ampunan dan ketetapan hati untuknya. Mungkin itu 17 adab menguburkan jenazah yang kami peroleh dalam kitab Bulughul Maram. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran.